Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton serta Bapak dosen yang sudah menonton. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari penjualan produk kami. Adapun beberapa anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Mbak Konita Rapidahana, NIM 1917201042. Kemudian ada Mbak Rizkyani Nurlita, NIM 1917201048, dan saya sendiri Andre Agustian, NIM 1917201075, dan Mas Sandi Maanan Mukni, NIM 1917201252. Berikut adalah konsep bisnis dari kelompok kami. Untuk bisnis ini kami beri nama Kasih Murah Aja karena sesuai prinsip visi perusahaan kami, yaitu membangun dan mengembangkan potensi diri dalam membangun usaha mandiri, kemudian membangun usaha yang berkualitas dan dapat bersaing di pasaran, memberi harga yang bisa dijangkau oleh semua kalangan. Saya akan menjelaskan visi dan misi perusahaan kami. Yang pertama, visi A. Membangun dan mengembangkan potensi diri dalam membangun usaha mandiri. B. Membangun usaha yang berkualitas dan bersaing di pasaran. C. Memberi harga yang bisa dijangkau oleh semua kalangan. Misinya yaitu A. Memperluas penjualan makanan tradisional yang ada di Indonesia. B. Membangun kerjasama yang baik antara produsen dan konsumen. C. Membuat usaha banyak pembelinya. Adapun target pemasaran yang dilakukan oleh kelompok kami, yaitu pada keripik tempe, kami menargetkan untuk semua kalangan, karena makanan tersebut dapat dikonsumsi secara umum dan bisa didapatkan dengan mudah di online shop kami. Sedangkan tote bag itu sendiri, kita menargetkan untuk pelajar dan mahasiswa, akan tetapi juga bisa untuk umum. Yang harus kalian ketahui, produk Kasih Murah Aja tidak hanya menjual keripik tempe original saja, ada beberapa varian rasa, yaitu barbecue, pedas, dan manis. Nah, sejarah keripik tempe ini yaitu di mana tempe ini sebuah makanan khas Indonesia yang sudah go internasional. Tempe merupakan produk olahan fermentasi dari kedelai. Tempe goreng memiliki aroma kacang yang menggiurkan dengan tekstur yang garing, kerap disajikan sebagai makanan olahan ataupun cemilan. Selain itu, produk Kasih Murah Aja juga menjual beberapa tote bag vintage. Jenis tas satu ini banyak digemari oleh beberapa kalangan. Dengan desain yang simpel dan elegan serta multifungsi, membuat tote bag ini unggul dari tas yang lainnya. Baik, selanjutnya ada rincian keuangan. Yang pertama ada pengeluaran. Pembelian bahan baku keripik tempe itu senilai 74.500, itu 2 kiloan, 2 kilo lebih. Ada pencetakan stiker itu 20.000. Pembelian kemasan keripik tempe 24.000. Pembelian bahan tote bag 26.000. Pembelian stiker tote bag 20.000. Pembelian kemasan tote bag itu 10.000. Total pengeluaran itu ada 174.500. Selanjutnya ada harga produk. Harga produk keripik tempe per piece itu 7.000 dan harga produk untuk tote bag itu 35.000 per piece. Selanjutnya ada penjualan. Keripik tempe telah terjual 10 piece seharga 7.000. Dan untuk tote bag itu terjual 6 piece seharga 35.000, dan totalnya itu ada 280.000. Progres penjualan. Kelompok kami berhasil menjual 6 produk tote bag vintage dan dikirimkan kepada pembeli menggunakan sistem cash on delivery atau COD dan menggunakan sistem kirim via ekspedisi. Kami juga telah berhasil menjual produk keripik tempe sebanyak 10 piece dengan menggunakan aplikasi Shopee dan dikirimkan via ekspedisi. Selanjutnya ada struktur pembagian peranan penjualan. Untuk bagian pemasaran produk itu ada Mbak Konita Rapidahana dan Rizkyani Nurlita, dan untuk bagian pembuatan keripik tempe itu ada saya sendiri, Sandi Maanan Mukni. Dan untuk bagian pembuatan pamflet ada Mas Andre Agustian. Sekian, terima kasih. Proses selanjutnya yaitu kendala-kendala yang dialami ketika proses penjualan tote bag dan proses penjualan keripik tempe. Kendala yang pertama, jarak antara anggota kelompok yang berjauhan sehingga sulit untuk berkumpul dan membuat produk tempe secara bersama-sama. Kendala yang kedua,
jarak antara pembeli yang cukup lumayan jauh untuk melakukan sistem cash on delivery atau sistem COD. Slide selanjutnya yaitu ada proses penjualan tote bag dengan menggunakan sistem cash on delivery atau COD. Proses COD yang kami lakukan biasanya untuk pembelian di daerah wilayah Jakarta Timur saja. Untuk pembeli yang berada di luar dari daerah Jakarta Timur, biasanya kami akan menggunakan via ekspedisi. Selanjutnya yaitu proses penjualan tote bag dengan menggunakan via ekspedisi. Proses penjualan tote bag dengan menggunakan via ekspedisi ini biasanya untuk pembeli yang berada di luar dari daerah Jakarta Timur. Untuk pembeli yang berada di daerah Jakarta Timur, biasanya kita menggunakan sistem COD seperti yang saya tadi bicarakan. Di sini dapat dilihat proses penjualan tote bag dengan menggunakan via ekspedisi, yaitu pembeli yang berada di luar daerah Jakarta, yaitu dari daerah Brebes, dan kami menggunakan via ekspedisi JNE. Selanjutnya di sini ada proses penjualan keripik tempe dengan menggunakan marketplace. Di sini kelompok kami menggunakan aplikasi Shopee dan Tokopedia untuk memasarkan keripik tempe, dan kelompok kami telah berhasil menjual 10 keripik tempe. Jadi kesimpulannya adalah seiring dengan berkembangnya zaman, kita harus sadar mengenai lingkungan sekitar, yang mana pada saat ini lingkungan sekitar banyak sekali limbah plastik. Dengan kepedulian kami mengenai lingkungan, kelompok kami menyajikan produk fashion tote bag yang bisa menjadi pilihan masyarakat untuk mengganti kantong plastik dengan menggunakan tote bag kain yang kami jual. Selain menjaga lingkungan di era pandemi seperti ini, tentu saja kita perlu menjaga kesehatan kita. Salah satunya dengan mengurangi bahan pengawet dan menggantikan makanan kita dengan yang sehat seperti keripik tempe yang kami jual.